Lagi-lagi Andre Taulany kecewa ketika menghadiri sidang gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Selasa kemarin. Rinwartia Trigina alias Erin yang diharapkan datang ternyata tak menampakkan batang hidungnya. Padahal kedatangan Erin pada sidang beragendakan mediasi sangat ditunggu-tunggu oleh Andre yang sudah ngebet ingin mengakhiri bahtera rumah tangganya. Harta milik Allah hanya titipan. Lagi-lagi Andre Taulany kecewa ketika menghadiri sidang gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Selasa kemarin. Rinwartia Trigina alias Erin yang diharapkan datang ternyata tak menampakkan batang hidungnya. Padahal kedatangan Erin pada sidang beragendakan mediasi sangat ditunggu-tunggu oleh Andre yang sudah ngebet ingin mengakhiri bahtera rumah tangganya. Di mediasi hari ini prinsipal kami berhalangan hadir. Kami sudah menyampaikan surat sakitnya, ya kan? Kami tadi juga menyampaikan untuk meminta dijadwalkan ulang. Sidang hari ini kan udah termasuk sidang ketiga ya kalau diurutkan. Yang pertama yang pihak T-nya tidak hadir, yang kedua hadir ada kuasa hukumnya, sekarang yang ketiga mediasi juga hadir tapi dikuasakan oleh kuasa hukumnya. Besok sidang hasil daripada mediasi dan akan berlanjut seperti itu. Bisa dikatakan gagal karena kan intinya sudah dikasih waktu hari ini, jadi tidak ada mediasi lagi. Sakitnya Erin sempat jadi tanda tanya dan diduga hanya berpura-pura. Karena beberapa hari sebelum sidang digelar, Erin sempat membagikan foto dirinya sedang pelesiran ke London, Inggris pada akun media sosialnya. Sakitnya Erin sepulang dari London, Inggris disebut-sebut karena Erin kena mental atas kengototan Andre yang ingin mengakhiri pernikahan mereka. Tapi tentunya ketika ada permasalahan seperti ini buat seorang perempuan, seorang ibu tentu berpengaruh ya. Kadang-kadang kita tahu kan kalau kebanyakan pikiran gitu ya pasti jadi sakit gitu ya. Kayaknya cukup serius karena dibutuhkan waktu istirahat sampai akhir pekan ini seperti itu. Jadi tadi ada hasil labnya juga segala macam. Tadi langsung saya serahkan ke mediator karena salah satu syarat untuk tidak hadir itu harus ada surat keterangan sakit. Sejak digugat cerai Andre pada tahun lalu, Erin justru mempertahankan perkawinannya yang telah berjalan hampir 20 tahun. Hasilnya 3 kali menggugat cerai di Pengadilan Agama 3 Raksa Tangerang, Andre tidak kunjung berhasil. Sejumlah cara dilakukan Erin agar rumah tangganya dengan Andre tak bubar. Selain menjadikan anak sebagai saksi, Erin pun sempat mengajukan gugatan harta gonogini atas aset milik Andre. Rumah itu Pak Haji. Ini kita tidak membahas harta milik Allah. Hanya titipan. Andre Taulany digugat balik terkait dengan beberapa harta termasuk nafkah dan sebagainya dan juga harta bersama. Anak saya tahu tidak boleh tidak boleh karena dibawa. Berarti yang membawa siapa Pak Haji? Yang sebelah sana. Support full, anak-anak saya support full. Anak-anak tidak dilibatkan ya, anak-anak sudah dewasa jadi tidak dilibatkan. Tinggalnya sama siapa, Bang? Tinggal sementara sama ibunya. Walaupun mendapat rintangan dari Erin, Andre tak patah semangat ingin mewujudkan keinginannya pisah dari Erin. 3 kali gagal di Pengadilan Agama 3 Raksa Tangerang, bapak 3 anak ini mengajukan gugatan cerai keempat dengan lokasi pengadilan agama berbeda, yakni Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya ini kan perjuangan. Ya kan saya profesional, jadi harus tetap bagus dong syuting. Gak boleh jadi terbawa.
Langkah Andre Taulany menceraikan Erin lewat legalitas hukum negara penuh perjuangan. Publik pun banyak yang menduga-duga penyebab Andre sangat ngotot ingin menceraikan Erin. Mulai dari sudah tidak sepaham dan cekcok terus, hadirnya orang ketiga, hingga sikap boros Erin. Tapi permasalahannya cekcok atau apa gimana Pak Haji? Ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi. Jangan sampai pemberitaannya itu menyudutkan salah satu pihak. Karena hubungan saya dengan Erin masih baik banget sampai saat ini. Sebenarnya mereka baik-baik aja sih, nggak ada masalah apa-apa. Mama semua baik, papa baik, they take care of me. Mereka itu baik kepada anak-anaknya dan ini cuma urusan tidak berkomunikasi aja. Semoga bisa mendapatkan hasil yang baik untuk semuanya. Konflik rumah tangga Andre Taulany dan Erin yang telah berjalan setahun lebih belumlah selesai. Andre memilih tinggal terpisah dari Erin dan anak-anaknya demi melancarkan keinginannya cerai dari Erin dan menghapus memori indah kebersamaan mereka. Ditinggal Andre, Erin pun memilih menyibukkan diri dengan berbagai aktivitasnya sebagai sosialita. Di antaranya pelesiran ke luar negeri dan koleksi barang branded. Kabarnya Erin masih melakukan itu karena masih ada kiriman nafkah dari Andre. Jadi Bang, untuk nafkah sendiri masih diterima sama Erin seperti biasa atau gimana? Itu masuk ke pokok perkara, nggak bisa saya sebutkan. Mohon maaf ya. Kalau nafkah masih jalan, selama ini juga masih jalan, kan kewajiban gitu kan. Sampai dengan putus baru nanti tidak ada nafkah lagi gitu kan. Drama perceraian Andre Taulany dan Rinwartia Trigina alias Erin pada episode keempat ini juga diwarnai kabar penjualan salah satu rumah milik Andre. Rumor yang berhembus menyebut Andre menjual rumah agar terhindar dari gugatan harta gono gini Erin. Ada Pak. Saya aja nggak tahu. Rumah saya itu nggak dijual. Bapak mau bikin rumah baru Pak Haji? Oh, rumahnya banyak. Rumah keong. Om Firman membantukan my mom, my dad untuk berdamai. Karena gugatan papa ini itu sebenarnya nggak necessary. Jadi aku maunya papa mama itu happy aja gitu, damai. Coba tanya sama orangnya aja deh langsung. Aku pengen tahu jawabannya. Habis sudah kesabaran Tengku Dewi menghadapi mantan suaminya Andrew Andika yang selalu mangkir dari kewajibannya menafkahi anak-anaknya. Tak main-main, Dewi sampai mengancam akan menyeret Andrew ke jalur hukum karena urusan nafkah anak yang macet. Wanita 37 tahun itu meluapkan kekesalannya melalui unggahan video di akun pribadinya. Dalam unggahannya, Dewi memberikan tips menghadapi orang dengan kepribadian narcissistic personality disorder alias NPD. Kalau lo udah bercerai atau sudah tidak berhubungan dan lo masih ada menyangkut masalah hukum dengan si NPD ini atau anak, salah satu ciri-ciri NPD adalah dia akan lepas tanggung jawab sama lo. Nah, kalau di putusan hukum sudah ada ditetapin kayak si NPD ini harus menafkahi anaknya dan lain-lain dan itu udah ada surat-suratnya, lo wajib banget untuk fight buat anak-anak lo karena di situ juga di putusan itu sudah tertera ya. Jadi lo nggak usah takut ngelawan narsistik. Jadi ngelawan NPD ini harus berdasarkan data atau bukti. Meski tak menyebut nama, Dewi diduga menyindir sang mantan suami. Apalagi selain video, Dewi juga mengunggah foto tengah berkonsultasi dengan kuasa hukumnya Minola Sembayang. Dalam caption fotonya, ibu 3 anak itu menuliskan kalimat yang menyiratkan dirinya siap menempuh jalur hukum menghadapi orang yang narsistik dan manipulatif. So, apalagi ini terlebih buat ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang udah divorce dari NPD, kalau mereka lepas tanggung jawab dan lo merasa takut untuk fight buat anak-anak lo atau dia selalu nyalahin lo, kumpulin bukti-bukti dan kalau kalian punya uang lebih cari lawyer yang ngerti tentang narsistik atau NPD.
gitu. Itu berdasarkan pengalaman gue ya. Gak usah takut, mereka cuma berani getak doang, ngancem-ngancem lu, tapi intinya mereka nothing. Dari unggahannya Dewi tersebut, nampaknya hubungan Tengku Dewi dan Andrew Andika akan kembali memanas. Bagaimana tidak? Menjadi single mom dengan 2 anak rupanya tak mudah bagi Dewi yang kini menetap di Bali. Ia harus pontang-panting sendiri membesarkan kedua anaknya. Padahal hasil putusan Pengadilan Agama Cibinong, Andrew wajib memberi nafkah bulanan 20 juta untuk anak-anak hasil pernikahannya dengan Tengku Dewi. Kemarin pada tanggal 18 Desember 2024, gugatan klien kami, Tengku Dewi, gugatan cerai ya terhadap suaminya Andrew Andika, itu sudah sampai kepada tahap putusan. Ya, jadi majelis hakim sudah membacakan putusan yang pada intinya putusannya adalah sebagai berikut. Memerintahkan kepada tergugat untuk memberikan nafkah kepada 2 anak untuk biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa, yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak penggugat dan tergugat sebesar 20 juta rupiah. Dan tambahannya dari hasil mediasi tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa setiap tahun ada kenaikan biaya pendidikan yang disepakati sebesar 15%. Konon nafkah 20 juta hanya mampu dibayar Andrew beberapa kali saja saat baru resmi bercerai dari Dewi. Tapi kenyataannya kini nafkah anak-anaknya mulai tersendat. Nominalnya pun tak sesuai, apalagi sejak Andrew resmi melamar Violentina Kaif kekasih barunya. Dan sibuk mempersiapkan pernikahan, transferan Andrew jadi makin seret. Hal itu diakui sendiri oleh Andrew. Coba tanya sama orangnya aja dia langsung. Aku pengen tahu jawabannya. Masih, alhamdulillah masih ya. Masih setiap bulan selalu gue usahain lah buat tetap. Mungkin itu cuman ini doang sih, cuman nominal doang gitu kan. Jadi yang penting nggak nol banget, yang penting tetap memberikan bantuannya tiap bulan. Itu jadi bisa dibilang sampai ke situ, bisa dibilang nggak sampai ke situ. Kadang kalau misalnya memang ada rezeki bisa lebih dari itu gitu. Jadi nggak bisa dipastikan, itu cuma nominal di saat pengadilan doang. Pantas saja jika Dewi meradang atas sikap mantan suaminya itu. Lantas benarkah Dewi akan menyeret Andrew bapak dari anak-anaknya ke polisi? Kita tunggu saja babak baru perseteruan Tengku Dewi dan Andrew Andika. Belum ada titik temu kemelut rumah tangganya dengan Ahmad, Tasya harus berhadapan dengan sang ibu mertua yang ikut menyindir pedas. Benarkah Tasya kena mental gara-gara campur tangan sang ibu mertua yang ikut memperkeruh suasana?